2. Mau dibunuh oleh ibunda. Alia Teresia lalu menikah dengan pacarnya secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati, jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah, kita akan melanjutkan konten dakwah kita kali ini, masih membahas tentang anak Mama Dede yang murtad dan ternyata itu adalah hoax. Saya sudah bahas sebelumnya bahwa akun pertama yang mengunggah penyebar hoax ini, bahwa akun pertama yang mengunggah bahwa anak Mama Dede murtad itu adalah akun TikTok Abang Tukang Gosip. Ya, saya sudah bahas sebelumnya. Namun video itu berdurasi sekitar 5 menit, kita potong menjadi 2,5 menit, dan selebihnya saya putar di konten ini, di video ini ya. Karena ini sudah masuk area hukum, kerana hukum. Karena selebihnya ini, video ini masuk ranah hukum karena masuk ranah pencemaran nama baik. Ya, sungguh fatal sekali di mana Mama Dede di sini difitnah, kemudian dihabis-habisan dan sebagainya. Baik, mari kita simak seperti apa video lanjutan anak Mama Dede murtad, dan lanjutannya itu sangat parah karena Mama Dede difitnah habis-habisan. Mari kita sama-sama simak. 2. Mau dibunuh oleh ibunda. Alia Teresia lalu menikah dengan pacarnya secara Kristen pada tanggal 10 Juli tahun 2004. Sebulan kemudian, Agustus tahun 2004, kabar pernikahan itu diketahui oleh Mamah Dedeh, ibu Alia yang melihat dari surat kabar. Mamah Dedeh langsung mengamuk karena sang putri menikah di gereja dan melakukan pemberkatan sehingga menandakan dirinya telah masuk Kristen. Alia lalu dibawa ibunya pulang. Ia mengaku dikurung hingga digebuki. Apalagi ibunya seorang pendakwah. Mamah Dede belak-belakan menyebut Alia sebagai murtadin karena murtad dari Islam. Hingga akhirnya, Alia berhasil kabur dan kembali ke suaminya. Namun, ibunya masih mencarinya hingga mengancam akan membunuhnya. Hidup atau mati cari Alia. Itu kata-kata dari ibu. Kata Alia. 3. Dianiaya ibunda. Setelah 9 tahun, Alia menghindari keluarganya dengan kabur ke Kediri dan Malang, Jawa Timur. Namun saat momen Lebaran pada Agustus tahun 2013, Alia selalu berkunjung untuk silaturahmi dan diusir sampai dianiaya oleh Mamah Dedeh. Ia mengaku sang ibunda sempat memukul, meludahi hingga menyeretnya dari kamar. Saya diseret lagi. Kamar saya ditendang lagi. Diludahin, lu tuh kerasukan iblis. Yesus tuh iblis. Bukan jalan kebenaran. Enggak ada ceritanya begitu. Setiap hari saya dipukulin, paparnya. Selain itu semua barang milik Alia dibakar oleh Mamah Dedeh. Baju, lukisan saya semua dibakar semuanya, ujarnya. Alia dibantu suaminya agar ia kembali ke Malang. Sejak saat itu, keluarganya tidak pernah lagi menerima Alia pindah agama. Dan, mereka tidak lagi mengakui Alia. Kamu telepon agen kamu. Kamu minta jemput, besok paginya saya flight jam 7 pagi. Saya melarikan diri dibantu sama suami saya. Akhirnya saya sampai ke Malang. Itu benar-benar Tuhan bekerja untuk saya. Coba kalau misalkan waktu itu mengiyakan untuk kembali ke masa lalu, saya tidak akan pernah hidup seperti ini, pungkas Alia. 4. Putus komunikasi dengan orang tua. Alia mengaku keputusannya pindah agama sangat berat. Ia bahkan sempat marah kepada Tuhan Yesus atas segala nasib pilu yang dialaminya. Keputusan ini membuat Alia kehilangan banyak hal termasuk keluarganya. Alia putus komunikasi dengan sang ibunda usai memeluk Nasrani. Saya marah sama Tuhan. Selama setahun saya hanya menangis dan mengumpat ke Tuhan. Gara-gara aku pilih kamu, aku kehilangan keluargaku. Kasarnya begitu, kata Alia. 5. Dikucilkan penggemar Mamah Dedeh. Selain keluarga, Alia juga dikucilkan oleh penggemar sang ibunda. Ia mendapatkan banyak fitnah. Saya benar-benar diasingkan. Penggemar ibu saya semua pada ngejauhin saja. Banyak fitnah, papar Alia. Ngeri banget ya narasinya ya. Ini benar-benar hoax 100%. Saya sampai mencatat tadi beberapa yang dikatakan dalam video tersebut. Yang pertama adalah Mamah Dede itu ngamuk.
Ngamuk, ya Allah, orang tua seperti itu, apa namanya, ustazah, mama dede ini seorang ustazah, nggak mungkin lah ngamuk dan sebagainya. Itu sudah tahu. Yang kedua, mama dede itu mau membunuh. Yang bener aja ya lah. Mama dede itu adalah seorang ustazah, tahu masalah agama, paham masalah hukum syariat Islam. Nah, mungkin dia ngancam mau ngebunuh dan sebagainya. Nggak mungkin lah. Nah, kita tahu aja bahwa seorang pendakwah, seorang ustazah dalam Islam itu tahu adab-adab tentang syariat Islam. Mengancam membunuh itu adalah sebuah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Yang ketiga, kata dia tadi, cari hidup, mati ataupun hidup. Cari hidup-hidup atau mati. Ini nggak mungkin lah seorang pendakwah seperti itu mengancam-ngancam, apalagi anak sendiri dan sebagainya. Apalagi sebuah pilihan, ngasih nasihat mungkin, apalagi adalah sebuah kabar hoax. Yang keempat adalah mama dede memukul dan menendang dan sebagainya, memukul menendang, pakaiannya sampai dibakar. Aduh, ada. Kayaknya seorang pendakwah itu adalah kejam ya menurut orang yang menyebarkan fitnah ini, hoax ini. Itu tidak seperti itu. Pendakwah itu lembut hatinya, tahu paham syariat, tidak akan pernah melakukan ngamuk, ngancam membunuh sebagainya. Tidak seperti itu ya. Bagi saya ini adalah sebuah pencemaran nama baik. Ya, narasinya sangat-sangat mencemarkan nama baik. Narasinya ini kalau dilaporkan oleh mama dede ke polisi, bisa kena itu akun TikTok tuh. Abang gosip tukang mbak. Abang tukang gosip bisa kena itu. Karena kenapa? Yang pertama, satu adalah pencemaran nama baik. Ya, pencemaran nama baik. Yang kedua, hoax. Hoax karena yang diberitakan di situ benar-benar Alia Terasia ini nggak ada nama Alia Terasia anak Mama Dede. Nggak ada sama sekali, dan itu sudah diklarifikasi oleh Mama Dede. Ya. Waduh, ya Allah. Ini sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Video aslinya juga nggak ada. Yang ngomong langsung anak Alia Terasia, yang ngomong langsung nggak ada. Itu hanya sebuah gambar, kemudian narasi, kemudian suaranya pun suara robot, suara Google, bukan suara manusia. Terus disebarkan di artikel-artikel, sudah banyak yang menyebarkan di artikel, di TikTok. Itu juga sangat banyak seleweran dan viral, ya. Tapi viralnya ini ya adalah hoax. Viralnya adalah hoax. Yang mana kalau kita perhatikan narasinya ini tidak sesuai dengan agama Islam, ya. Mama Dede adalah seorang pendakwah. Nah, kita tahu sosoknya seperti apa di TV-TV, di Indosiar, kemudian MNC TV dan sebagainya. Ya ikhwah, kalau ini terserah Mama Dede ya, mau melaporkan apa enggak. Yang jelas kita klarifikasi bahwa video anak Mama Dede itu nggak ada yang asli. Anak Mama Dede mengatakan bahwa murtad, nggak ada yang asli, dan itu hanya sebuah narasi, gambar yang disebarkan, nggak jelas, nggak bisa dipertanggungjawabkan, dan benar-benar ini adalah narasinya juga hoax. Sekira seperti itu ya, jelas ya, sudah kita bantah. Hati-hati ya, banyak para misionaris sudah melakukan berbagai hal untuk menjalankan misinya agar kita masuk ke agama mereka. Yakin dan percaya Islam adalah agama yang benar. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.